Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri C dengan NRP 2324 6067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS di mata kuliah Bahan dan Komponen Listrik. Soal pertama adalah gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk strukturnya yaitu ini gambarnya ada drain, substrat, source, dan gate serta SiO2. Nah, ini ya, drain merupakan terminal di mana mayoritas pembawa muatan meninggalkan perangkat, sedangkan source terminal di mana mayoritas pembawa muatan memasuki perangkat. Gate adalah terminal yang digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source. Gate diisolasi dari kanal oleh lapisan oksida. Substrat adalah lapisan semikonduktor di bawah kanal. SiO2 adalah lapisan tipis silikon dioksida yang berfungsi sebagai isolator pada MOSFET. MOSFET sendiri adalah bahan semikonduktor tipe NPN yang terdiri dari sekeping bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli oleh bahan semikonduktor tipe P dengan simbol sebagai berikut, yakni ada drain, source, dan gate. Untuk tipe N atau negatif yaitu arah panah masuk ke dalam, sedangkan untuk tipe P channel atau positif arah panah masuk keluar. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Jadi cara menyalakan sebuah MOSFET yaitu dari kaki drain ke source diberi suplai positif, yaitu kaki drain mendapat tegangan positif dan kaki source mendapat tegangan negatif. Ini sebagai penentu dari harga max dan Vout. Kemudian untuk trigger pada ragam pengosongan, kaki gate diberi tegangan 0, yaitu kaki gate dan source di jumper atau tegangan minus, yaitu kaki source diberi tegangan positif dan kaki gate diberi tegangan negatif hingga harga cut off. Untuk ragam peningkatan berlaku sebaliknya, yaitu kaki gate mendapat tegangan positif dan kaki source dapat tegangan negatif. Pengaruh nilai VDD atau VDS menjadi penentu dari harga max dari arus drain dan tegangan out. Ini merupakan gambar grafik transkonduktansinya, yang mana ini merupakan ragam pengosongan, sedangkan ini adalah ragam peningkatan. Yang ketiga, jelaskan pengaruh VGS pada arus drain maupun tegangan output, dan gambar rangkaian pemberian VDD dan VGS. Jadi, pengaruh nilai VGS terhadap arus drain dan Vout adalah sebagai penentu harga average atau rata-rata dari arus drain dan Vout. VGS merupakan periode nyala dan matinya MOSFET. Sedangkan ini adalah gambar rangkaian untuk pemberian VDD dan VGS, yang mana VDD diberi tegangan positif dan VGS diberi tegangan positif. Ini merupakan ragam peningkatan. Selanjutnya, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syaratnya yaitu ada dua. Syarat pertama, zener dipasang secara reverse, artinya arus mengalir dari katoda ke anoda. Syarat kedua yaitu tegangan Thevenin yang menggerakkan zener harus lebih besar dari tegangan datal zener. Tegangan Thevenin sendiri adalah tegangan yang didapat ketika sudah dipasang beban atau RL pada rangkaian dengan menggunakan persamaan RL dibagi RL plus R1 dikali tegangan sumber. Berikutnya, ceritakan kurva karakteristik sisi mana yang digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan pada zener. Jadi, dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari zener, zener dapat digunakan sebagai penstabil tegangan. Dioda zener yang diberi tegangan dari 0 harusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan datalnya, yang nantinya akan memunculkan arus zener minimum. Ini merupakan gambar karakteristik dari zener, yang mana ini ketika tegangan 0, dia tidak akan mengalirkan arus, kemudian menuju tegangan cut off, dia akan mulai mengeluarkan arus. Berikutnya merupakan pembuktian zener sebagai menjaga tegangan stabil, yaitu apabila di sini zener mempunyai tegangan datal 6 volt dipasang dengan sumber 20 volt dan RS 1,5 kilo ohm. Maka IZ sama dengan VS min VZ per RS. IZ 20 dikurangi VL per 1500 merupakan harga dari RS. IZ sama dengan min 1 per 1500 VL, 20 dibagi 1500. M atau gradiennya yaitu
1 dibagi 1.500 sama dengan 13 dibagi delta X. Delta X sama dengan 13 mili dibagi 1 per min 1.500. Sehingga titik kerja didapat pada Q1, yaitu ini. Oleh karena itu, dioda zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse-nya. Berikutnya, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1.500 ohm dan R load bernilai 250 ohm menggunakan senter yang datalnya pada tegangan 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50. Di sini mencari tegangan minimum untuk mengetahui senter masih bekerja menjadi regulator tegangan atau tidak. Menggunakan metode arus, yakni IL sama dengan IS. IL sendiri merupakan V load per R load sama dengan IS, yaitu VS dikurangi V zener dibagi dengan RS. VL sendiri yaitu 6 dibagi 250 sama dengan VS yang dicari dikurangi 6 merupakan tegangan radial zener dibagi 1.500 merupakan tekanan dari RS. 6 dibagi 250 sama dengan 0,024. Kemudian 1.500 benda ruas menjadi 0,024 dikali 1.500. Sisi kanan menjadi VS min 6. 0,024 dikali 1.500 sama dengan 36. Sama dengan VS min 6. 6 pindah ruas ke kiri menjadi positif. Jadi 36 ditambah 6 sama dengan 42. Jadi VS minimum yang bisa membuat sender tetap bekerja sebagai regulator tegangan yaitu berada di tegangan 42 volt. Nomor 3 adalah rangkaian berikut. Carilah arus yang mengalir pada dioda menggunakan metode Thevenin. Untuk pendekatan 1, dari gambar ini, R1 dan dioda dilepas sehingga tersisa 20 volt, 2 kilo ohm, 2 kilo ohm. 2 kilo ohm ini merupakan R Thevenin yang diparalel sehingga ketemu 1 kilo ohm. Untuk tegangan Theveninnya, berhubung ini rangkaiannya paralel, maka tegangan di sini adalah sama yaitu 20 volt. Kemudian rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Maka arus dioda sama dengan VS dibagi R1 plus R Thevenin sama dengan VS 20 dibagi 3 kilo merupakan penjumlahan dari R1 dan R Thevenin. 20 dibagi 3K sama dengan 0,00666 ampere atau 6,66 mili ampere. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 1 adalah 6,66 mili ampere. Kedua yaitu menggunakan pendekatan 2 dengan VD sama dengan 0,7. Caranya sama dengan pendekatan 1 yakni mencari R Thevenin terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari arus dioda di VS dikurangi dengan V dioda yakni 0,7. Jadi ketemu 19,3 dibagi 3.000 sama dengan 0,00643 ampere atau 6,43 mili ampere. Untuk arus dioda dengan pendekatan 2. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan 3 dengan V dioda sama dengan 0,7 dan R plug 5 ohm. Caranya yaitu tetap sama dengan mencari R Thevenin terlebih dahulu. Kemudian setelah didapat R Thevenin, dimasukkan dengan persamaan di berikut, yaitu VS min VD per R1 ditambah R Thevenin ditambah R plug yang 5 ohm tadi. Sehingga persamaannya menjadi 19,3 dibagi 3.005. Hasilnya yaitu 0,00642 ampere atau 6,42 mili ampere. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 3 adalah 6,42 mili ampere. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rafi Gumilang dari kelas 1D4 Teknik Elektroindustri C dengan NRP 23-24-6062. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS bahan dan komponen listrik yang dibimbing oleh Bu Insinyur Reni Rahmawati, STMT IPM. Untuk soal pertama yaitu nomor 1A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET
serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk simbolnya sendiri adalah seperti ini. Yang pertama-tama, struktur di MOSFET, karena tipenya NPN, maka terdiri dari sekeping bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P. Di sini ada beberapa bagian, yaitu bagian drain, terminal di mana mayoritas pembawa muatan meninggalkan perangkat, yaitu ada di sini. Lalu ada source, di mana terminal mayoritas pembawa muatan memasuki perangkat, yaitu di sini. Lalu ada gate, di mana terminal yang digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source, yaitu di sini. Gate diisolasi dari kanal oleh lapisan oksida, yaitu SiO2. Lalu ada substrate, yaitu lapisan semikonduktor di bawah kanal. Ini adalah simbolnya dari komponen di MOSFET. Untuk soal yang kedua, yaitu 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah di MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan sebuah di MOSFET yaitu dari kaki drain ke source diberi supply positif, di mana kaki drain mendapat tegangan plus dan kaki source mendapat tegangan minus. Kaki drain mendapat tegangan plus dan kaki source mendapat tegangan minus. Ini sebagai penentu dari harga Vmax dan harga Vout. Kemudian untuk trigger pada ragam pengosongan, kaki gate diberi tegangan 0, yaitu kaki gate dan source di jumper atau tegangan minus, yaitu kaki source diberi tegangan plus dan kaki gate diberi tegangan minus hingga harga cut off. Untuk ragam peningkatan, yaitu sebaliknya, kaki gate mendapat tegangan plus dan kaki source mendapat tegangan minus. Nilai VDD atau VDS menjadi penentu harga max dari arus drain dan Vout. Lalu ada soal nomor 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduksinya. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain dan Vout adalah sebagai penentu harga average atau rata-rata dari arus drain dan Vout. VGS merupakan periode nyala dan matinya di MOSFET. Di sini diberi tegangan plus dan di sini diberi tegangan minus. Nomor 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Untuk syarat untuk Zener agar bisa berfungsi sebagai regulator tegangan, yaitu Zener dipasang secara reverse, yaitu air yang mengalir dari katoda ke anoda. Yang kedua adalah tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar daripada tegangan datar Zener. Atau tegangan Thevenin yaitu tegangan yang didapat ketika sudah dipasang beban RL pada rangkaian. Dengan menggunakan persamaan RL per RL plus R1 dikalikan dengan V sumber. Lalu nomor 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik di sisi mana yang bisa menggunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda Zener yang diberi tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadal yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Jadi di sini adalah arusnya dan di sini adalah tegangan breakdown-nya atau tegangan dadal. Di mana ketika Zener mempunyai tegangan total 6 volt, lalu dipasang sumber 20 volt dan RS besar 1,5 k ohm, maka dapat ditemukan dengan rumus IZ kali VS per VZ per RS. Lalu IZ adalah 20 atau VS min VL per 1500. Dilanjutkan dengan min 1 per 1500 VL 20 per 1500, di mana gradiennya didapatkan dari 1/1500 atau 13 M per delta X, di mana delta X adalah 13 M per min 1500, sehingga
titik kerja dapat pada Q1. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. Yang nomor 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load 250 ohm menggunakan Zener yang total pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt. Lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Untuk kali ini menggunakan metode perbandingan arus, di mana IL sama dengan IS. IL itu juga bisa dipecah menjadi VL per LL, RL. Lalu IS yaitu VS min VZ per S. Lalu 6 per 6/250 sama dengan VS min 6 per 1500. Lalu di sini ada 0,024 sama dengan VS min 6 per 1500. Lalu kita mencari VS-nya yaitu hasil apa, aritmatika ini menjadi 36 plus 6 yaitu VS minimum menjadi 42. Jadi VS minimum yang bisa membuat Zener tetap bekerja sebagai regulator tegangan yaitu 42 volt. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk pendekatan 1, kita harus mencari RTH dulu, di mana RTH didapatkan dari sini, 2K diparalelkan dengan 2K yang otomatis menjadi 1K. Lalu selanjutnya kita akan mencari arus ID atau I dioda yang mengalir di sini. I dioda kita bisa dapatkan dengan cara VS per R1 plus RTH, di mana 20 per 2K plus 1K, dengan hasil 6,66 miliampere. Jadi nilai arus dengan pendekatan 1 adalah 6,66 miliampere. Lalu untuk pendekatan 2, yaitu VD, V dioda 0,7 volt. Sama dengan seperti sebelumnya, kita akan mencari RTH dulu, yaitu 1 k ohm. Lalu kita mencari ID. Untuk ID, kita menggunakan VS per ID per VD per R1 plus RTH, di mana 19,3 dibagi 3K, yang ditemukan 6,43 miliampere. Jadi nilai arus dengan pendekatan 2 adalah 6,43 miliampere. Untuk pendekatan 3 yaitu sama dengan pendekatan 2 namun ditambahkan R box besar 5 ohm. Sama dengan sebelumnya kita juga harus mencari RTH dulu yaitu 1 k ohm. Lalu dicari ID. ID didapatkan dari VS min VD per RTH plus R1 plus R box. Ditemukan 19,3 per 3005. Lalu ID didapatkan yaitu 6,42 miliampere. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 3 adalah 6,42 miliampere. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan komponen listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robi Ahmad Alfandi dari 1D4 Elektroindustri Industri C dengan NRP 23246068 dengan dosen pengampu Insinyur Reni Rahmawati ST MT IPM. Di sini untuk soal nomor 1 yaitu yang A, gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk yang B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah di MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Untuk yang C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Untuk penyelesaian 1A, struktur di MOSFET, karena tipe NPN, maka terdiri dari sekeping bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P.
Untuk drain sendiri adalah terminal di mana mayoritas pembawa muatan meninggalkan perangkat. Lalu untuk source, terminal di mana mayoritas pembawa muatan memasuki perangkat. Untuk gate, terminal yang digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source. Gate diisolasi dari kanal oleh lapisan oksida. Substrat, yaitu lapisan semikonduktor di bawah kanal. Lalu CO2, lapisan tipis silikon dioksida yang berfungsi sebagai isolator pada di MOSFET. Lalu untuk penyelesaian 1B, cara menyalakan sebuah di MOSFET yaitu dari kaki drain ke source diberi suplai positif. Kaki drain mendapat tegangan positif dan kaki source mendapat tegangan negatif. Ini sebagai penentu dari harga max dan Vout. Kemudian untuk trigger pada ragam pengosongan, kaki gate diberi tegangan 0, yaitu kaki gate dan source di jumper, atau tegangan minus, yaitu kaki source diberi tegangan plus dan kaki gate diberi tegangan minus, hingga harga cutoff. Untuk ragam peningkatan sebaliknya, yaitu kaki gate mendapat tegangan plus dan kaki source min. Nilai VDD atau VDS menjadi penentu dari harga max, dari arus drain dan Vout. Penyelesaian 1C. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain dan Vout adalah sebagai penentu harga average atau rata-rata dari arus drain dan Vout. VGS merupakan periode nyala dan matinya di MOSFET. Lalu untuk soal nomor 2, untuk yang A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Untuk yang B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Untuk yang C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan minus 6 volt, mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt. Lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Untuk penyelesaian 2A, syarat Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan yaitu untuk yang pertama, Zener dipasang secara reverse, yaitu arus mengalir dari katoda ke anoda. Yang kedua, tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan dadal Zener. Tegangan Thevenin yaitu tegangan yang didapat ketika sudah dipasang beban RL pada rangkaian dengan menggunakan persamaan RL per RL plus R1 kali BS. Untuk penyelesaian 2B, dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda Zener. Dioda Zener yang diberi tegangan dari 0, arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadalnya, yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Untuk penyelesaian 2B lanjutannya, pembuktian Zener sebagai penjaga stabil. Zener mempunyai tegangan dadal sama dengan 6 volt, dipasang sumber 20 volt dan RS 1,5 k ohm. Maka IZ VS kurangi VZ per RS itu sebagai berikut. Sehingga oleh karena itu dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. Untuk penyelesaian 2C, yaitu sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm. Gunakan Zener yang dadal pada tegangan minus 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Nah, untuk jawaban ini bisa tertera pada rumus berikut. Jadi VS minimum yang bisa membuat Zener tetap bekerja sebagai regulator tegangan yaitu 42 volt. Untuk soal nomor 3, dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk A, pendekatan 1, B, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt. Untuk yang C, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R bulk 5 ohm. Untuk penyelesaian 3A menggunakan pendekatan 1 sebagai berikut. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 1 adalah 6,6 mA.
Lalu untuk penyelesaian 3B, pendekatan 2 dengan VD sama dengan 0,7 volt. Pertama, mencari RTH sebagai berikut. Setelah mencari RTH, lalu kita cari ID sebagai berikut. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 2 adalah 6,43 miliampere. Lalu untuk yang C, pendekatan 3, VD sama dengan 0,7 volt dan R bulk sama dengan 5 ohm. Untuk yang pertama, cari RTH terlebih dahulu. Bisa dilihat sebagai berikut. Setelah RTH ditemukan, lalu cari ID sebagai berikut. Jadi, nilai arus dioda dengan pendekatan 3 adalah 6,42 miliampere. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UAS bahan dan komponen listrik. Perkenalkan, nama saya Haris Diosa Putra dari kelas 1 D4 Elektroindustri C dengan NRP 23246073. Tugas ini diampu oleh Bu Insinyur Reni Rahmawati STMT IPM. Nah, isi video ini berisi tentang menjelaskan MOSFET, dioda Zener, dan dioda. Untuk yang pertama, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk struktur MOSFET, karena tipe NPN, maka terdiri dari sekeping bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P. Nah, di sini ada kaki drain, yaitu terminal di mana mayoritas pembawa muatan meninggalkan perangkat. Terus di sini ada kaki source, terminal di mana mayoritas pembawa muatan memasuki perangkat. Nah, di sini ada gate, terminal yang digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source. Gate diisolasi dari kanal oleh lapisan oksida. Nah, di sini ada substrate, yaitu lapisan semikonduktor di bawah kanal. Terus di sini ada SiO2, yaitu lapisan tipis silikon dioksida yang berfungsi sebagai isolator pada MOSFET. Nomor 2, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, untuk menyalakan sebuah MOSFET, yaitu dari kaki drain ke source diberi suplai positif, kaki drain mendapat tegangan plus. Sini mendapatkan tegangan plus. Masuk sini itu plus. Dan kaki source mendapat tegangan min. Ini masuk min. Ini sebagai penentu dari harga max dan Vout. Kemudian untuk trigger pada ragam pengosongan, kaki gate diberi tegangan 0, yaitu kaki gate dan source di jumper, atau tegangan minus, yaitu kaki source diberi tegangan plus, dan kaki gate diberi tegangan minus, hingga harga cut off. Untuk ragam peningkatan, sebaliknya yaitu kaki gate mendapatkan tegangan plus dan kaki source mendapatkan tegangan minus. Nah, di sini merupakan ragam peningkatan. Nah, di sini merupakan ragam pengosongan. Untuk pengaruh nilai VDD atau VDS menjadi penentu dari harga max dari arus drain dan Vout. Nomor 2, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output, gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Nah, untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Ini merupakan ragam peningkatan. Nah, untuk pengaruh nilai VGS terhadap arus drain dan Vout adalah sebagai penentu harga average atau rata-rata dari arus drain dan Vout. VGS merupakan periode nyala dan matinya MOSFET. Untuk gambar lengkung transkonduktansinya ada di slide sebelumnya. Merupakan di sini ragam peningkatan dan di sini ada ragam pengosongan. Terus soal nomor 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syarat Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan yaitu 1. Zener dipasang secara reverse, yaitu arus mengalir dari katoda ke anoda. 2. Tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan dadal Zener. Atau tegangan Thevenin yaitu tegangan yang didapat ketika sudah dipasang beban RL pada rangkaian dengan menggunakan persamaan RL per kurung RL per R1 dikali VS.
Untuk nomor 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga stabil saat sumber mengalami perubahan. Dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda Zener yang diberi tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadalnya yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Nah, ini tegangan daerah breakdown, ini daerah bias maju, daerah bias mundur, sini Z min. Terus pembuktian Zener sebagai penjaga tegangan stabil. Zener mempunyai tegangan dadal semisal 6 volt. Dipasang sumber 20 volt dan diberi RS 1,5 kilo ohm. Maka IZ kurung VS min VZ per RS. Nah, IZ ini sama dengan 20 min VL per 1500. IZ sama dengan min 1 per 1500 VL 20 per 1500. M sama dengan 1 per 1500 sama dengan 13 M per delta X. Delta X sama dengan 13 M per 1 per min 1500 sehingga titik kerja didapat pada Q1. Sini, teman. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. Nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Nah, yang A menggunakan pendekatan 1. Jadi di sini mencari RT-nya dulu dengan cara ininya digabung, di paralel. Maka didapatkan 1 kilo ohm. Lalu mencari I dioda yang masuk. Nah, setelah jadi mencari RTH, rangkaian akan berubah seperti ini. Nah, untuk mencari ID yang masuk di dioda atau arus yang masuk di dioda menggunakan rumus VS per R1 plus RTH dan didapatkan nilai sebesar 6,66 mA. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 1 adalah 6,66 mA. Jadi arus yang masuk di sini tuh 6,66 mA, teman-teman. Lalu yang B menggunakan pendekatan 2 ditambah V dioda sebesar 0,7 volt. Caranya sama untuk mencari RTH dengan diparalelkan ini dan mendapatkan 1 kilo ohm di sini. Untuk arus yang masuk dikarenakan menggunakan pendekatan 2, maka PS di sini dikurangi tegangan dioda dulu tuh. Baru diper R1 plus RTH. Jadi seperti ini caranya perhitungannya dan didapatkan nilai arus yang masuk pada dioda dengan pendekatan 2 sebesar 6,43 mA. Nah, untuk yang C, menggunakan pendekatan 3, yaitu ditambah V dioda 0,7 volt dan R book sebesar 5 ohm. Dan cara mencari RTH-nya juga sama, di sini paralel dan dapatkan seperti ini. Untuk arus yang masuk di dioda, yaitu menggunakan rumus VS min VD per R1 plus RTH ditambah R book. Maka perhitungan seperti ini dan didapatkan nilai 6,42 mA. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 3 adalah 6,42 mA. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang ini, Cuk. Digumur digunya. Wassalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas UAS bahan dan komponen listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Indra Fatajayati dari kelas 1 D4 LINC NRP 2324 6075. Untuk kontennya, di sini terdapat MOSFET, dioda Zener, dan yang ketiga dioda. Untuk pertanyaan pertama, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Struktur di MOSFET. Karena tipe NPN, maka terdiri dari sekeping bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P. Drain. Terminal di mana mayoritas pembawa muatan meninggalkan perangkat. Source. Terminal di mana mayoritas pembawa muatan memasuki perangkat. Gate. Terminal yang digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source.
gate diisolasi dari kanal oleh lapisan oksida. Sini. Yang terakhir ada substrat, yaitu lapisan semikonduktor di bawah kanal. Untuk simbolnya sendiri, MOSFET memiliki simbol seperti ini. Selanjutnya, untuk 1.B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Pertama, cara menyalakan sebuah MOSFET yaitu dari kaki drain ke source diberi supply positif, kaki drain mendapat tegangan plus dan kaki source mendapat tegangan min. Ini sebagai penentu dari harga max dari Vout. Kemudian, untuk trigger pada ragam pengosongan, kaki gate diberi tegangan 0, yaitu kaki gate dan source diberi jumper atau tegangan minus, yaitu kaki source diberi tegangan plus dan kaki gate diberi tegangan minus, sehingga harga cut off. Untuk ragam peningkatan sebaliknya, yaitu kaki gate dapat tegangan plus dan kaki source dapat tegangan min. Nilai VDD atau VDS menjadi penentu dari harga max dari arus drain dan Vout. Ya, untuk selanjutnya untuk nomor 1.C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain dan Vout adalah sebagai penentu harga average atau rata-rata dari arus drain dan Vout. VGS merupakan periode nyala dan matinya di MOSFET. Untuk gambar rangkaian cara pemberian VDD dan VGS-nya sebagai berikut. Karakteristik lengkung transkonduktansinya. Lalu, nomor 2, poin A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syarat Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan yaitu 1. Zener dipasang secara reverse, yaitu arus mengalir dari katoda ke anoda. Tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar. Nomor 2, tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan datar Zener. Tegangan Thevenin yaitu tegangan yang didapat ketika sudah dipasang beban RL pada rangkaian dengan menggunakan persamaan RL per RL plus 1 dikali V sumber, tegangan sumber. Lalu selanjutnya, nomor 2.B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami penurunan. Dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda Zener yang diberi tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan datarnya yang nantinya akan memunculkan arus Zener mini. Untuk kurva karakteristiknya seperti berikut. Nah, ini tuh untuk penjaga tegangannya terdapat di sini. Daerah sini. Lalu untuk pembuktian Zener sebagai penjaga tegangan stabil, Zener mempunyai tegangan datar sama 6 volt. Misal Zener mempunyai tegangan datar sama dengan 6 volt. Dipasang sumber 20 volt dan RS 1,5 kilo ohm. Maka sama dengan arus dari Zener IZ dikali VS min VZ per RS. Maka IZ sama dengan 20 min VL per 1500. Lalu IZ sama dengan min 1 per 1500 VL 20 per 1500. M sama dengan 1 per 1500 sama dengan 13 M per delta X. Delta X sama dengan 13 meter per 1
per min 1500 sehingga titik kerja didapat pada Q1. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik reverse. Lalu selanjutnya untuk nomor 2, poin C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load 250 ohm menggunakan Zener dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan bersumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Dengan menggunakan metode arus, IL sama dengan IS. IL sama juga dengan VL per RL. IS sama dengan VS min VZ per RS sehingga didapatkan persamaan berikut. Lalu dimasukkan nilainya, VL 6 per 250 sama dengan VS min 6 per 1500. 6 per 250 didapatkan 0,024 sama dengan VS min 6 per 1500. Lalu 1500 dipindah ruas ke 0,024 sehingga 0,024 dikali 1500 sama dengan VS min 6. Didapatkan 36 sama dengan VS min 6. Sehingga VS sama dengan 36 plus 6, lalu dapatkan VS sama dengan 42. Jadi, VS minimum yang bisa membuat Zener tetap bekerja sebagai regulator tegangan yaitu 42 volt. Lalu, untuk soal ketiga, dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk pendekatan pertama, kita pertama mencari RTH. RTH sama dengan 2 kilo ohm, 2 kilo ohm plus dikali 2 kilo ohm per 2 kilo ohm plus 2 kilo ohm jadi 4 kilo ohm sehingga RTH didapatkan 1 kilo ohm. Lalu dicari arus dioda. Arus dioda sama dengan V sumber, tegangan sumber per R1 plus RTH. R1 2 kilo ohm ditambah RTH 1 kilo ohm, maka didapatkan 20 per 3 kilo ohm. 20 volt per 3 kilo ohm. Nah, 20 volt per 3 kilo ohm sama dengan 0,00666 ampere atau bisa dikatakan 6,66 miliampere. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 1 adalah 6,66 miliampere. Lalu untuk pendekatan 2 dengan tegangan dadal dioda pada 0,7 volt. Pertama dicari RTH, Thevenin, tahanan Thevenin sama seperti tadi diserikan lalu ditambah jadi 1 kilo ohm, lalu dicari I dioda. Arus dioda sama dengan tegangan sumber dikurangi tegangan dadal dari dioda per R1 ditambah R Thevenin. Lalu dimasukkan 20 min 0,7 per 2K plus 1 kilo ohm jadi 19,3 per 3K. Didapatkan 0,00643 ampere atau bisa dikatakan 6,43 miliampere. Jadi, nilai arus dioda dengan pendekatan 2 adalah 6,43 miliampere. Dari rangkaian untuk yang poin C, pendekatan 3 dengan tegangan dadal dioda pada 0,7 volt dan dapat R bulk 5 ohm. Pertama dicari R Thevenin sama seperti tadi 2 kilo dikali 2 kilo per 4 kilo dapatkan dari 2 kilo tambah 2 kilo tadi. Jadi R Thevenin sama dengan 1 kilo ohm. Lalu cari arus dioda sama dengan tegangan sumber dikurangi tegangan dadal dioda 0,7 volt per R1 2 kilo ohm 1
Lalu R Thevenin 1 kilo ohm ditambah R bulk yaitu 5 ohm. 5 ohm. R bulk terdapat di sini. Dari 5 ohm jadi 19, didapatkan 19,3 per 3005 sama dengan 0,00642 ampere atau dapat dikatakan 6,42 miliampere. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 3 adalah 6,42 miliampere. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Abdillah dari kelas 1 D4 LINC dengan NRP 23246076. Saya di sini akan mempresentasikan tentang UAS mata kuliah bahan dan komponen listrik. Untuk soal nomor 1, A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Di sebelah sini terdapat struktur dari komponen di MOSFET. Karena tipe NPN, maka terdiri dari sekeping bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P. Lalu, komponen ini mempunyai 4 kaki. Yang pertama ada drain, sebelah sini, yaitu terminal di mana mayoritas pembawa muatan meninggalkan perangkat. Yang kedua, ada source, yaitu terminal di mana mayoritas pembawa muatan memasuki perangkat. Yang ketiga terdapat terminal gate, yaitu terminal yang digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dengan source. Gate ini diisolasi dari kanal oleh lapisan oksida. Lalu ada substrate, yaitu kaki lapisan semikonduktor di bawah kanal. Setelah itu ada SiO2, yaitu lapisan tipis silikon dioksida yang berfungsi sebagai isolator pada MOSFET. Di bawah sini terdapat simbol MOSFET. Untuk 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan sebuah MOSFET yaitu dari kaki drain ke source diberi supply positif. Kaki drain mendapat tegangan plus dan kaki source mendapat tegangan min. Ini sebagai penentu dari harga max dan Vout. Kemudian untuk trigger pada ragam pengosongan, kaki gate diberi tegangan 0, yaitu kaki gate dan source di jumper, atau tegangan minus kaki source diberi tegangan plus dan kaki gate diberi tegangan minus hingga harga cut off. Untuk ragam peningkatan sebaliknya, yaitu kaki gate mendapat tegangan plus dan kaki source mendapat min. Nilai VDD atau VDS menjadi penentu harga max dari arus drain dan Vout. Setelah itu, untuk 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan out, gambarkan rangkaian pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkondukstasinya. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain dan Vout adalah sebagai penentu harga average, atau rata-rata dari arus drain dan Vout. VGS merupakan periode nyala dan matinya MOSFET. Di sebelah sini terdapat karakteristik transkonduktasinya. Untuk nomor 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syarat Zener bisa berfungsi sebagai regulator ada 2, yaitu Zener dipasang secara reverse atau arus mengalir dari katoda ke anoda. 2. Tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan datal Zener. Tegangan Thevenin yaitu tegangan yang didapat ketika sudah dipasang beban atau RL pada rangkaian dengan menggunakan persamaan R-load per R-load plus R1 dikali VS atau V sumber. 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan, yaitu dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda Zener yang diberikan tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan datalnya, yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum.
yaitu di sini. Setelah itu, Zener dengan pendekatan 1 atau dikatakan ideal, maka tegangan ini akan konstan ke bawah, lurus ke bawah, tidak agak ke samping, karena pendekatan 1 atau ideal. Pembuktian Zener sebagai penjaga tegangan stabil, dioda Zener berikut mempunyai tegangan dadal 6 volt, dipasang sumber 20 volt dan RS 1,5 kilo ohm. Maka arus Zener dikali V sumber kurangi VS per RS. I Zener sama dengan 20 dikurangi V load dibagi 1500. I Zener sama dengan 1 min 1 per 1500 VL 20 dikali 20 per 1500. M 1500 sama dengan 13 M per delta X. Delta X sama dengan 13 M per 1 per min 1500. Sehingga titik kerja didapat pada Q1. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse, yaitu di sebelah sini. 2. C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt. Lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Hal ini dapat dijawab menggunakan metode arus, yaitu I-load sama dengan I-sumber. I-load dapat V-load per R-load sama dengan VS dikurangi VZ per RS, yaitu 6 per 250 sama dengan VS dikurangi 6 sama per 1500. 0,024 sama dengan VS kurangi 6 per 1500. Sehingga 0,024 dikali 1500 sama dengan VS kurangi 6. 36 sama dengan VS kurangi 6. Min 6 dipindah ruas menjadi 36 plus 6 sama dengan VS. VS sama dengan 42 volt. Jadi VS minimum yang bisa membuat Zener tetap bekerja sebagai regulator tegangan yaitu senilai 42 volt. 3. Dari rangkaian berikut, cari besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk A. Pendekatan 1. Yang pertama kita cari RTH, yaitu di sini. Dengan di paralel, yaitu 2 kilo dikali 2 kilo dibagi 2 kilo ditambah 4, 2 kilo ditambah 2 kilo atau 4 kilo. Hasilnya adalah 1 kilo. Lalu cari arus dioda dengan cara V sumber dibagi R1 plus R Thevenin. 20 dibagi 2000 ditambah 1000 atau 20 dibagi 3000. Hasilnya adalah 0,00666 ampere dan disederhanakan menjadi 6,66 miliampere. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 1 adalah 6,66 miliampere. Untuk B, pendekatan 2, tegangan dioda dihitung sebagai 0,7 volt. Yang pertama kita cari RTH, caranya sama dengan yang tadi, lalu cari arus dioda, yaitu VS, V sumber dikurangi V dioda per R1 plus RTH. 20 dikurangi 0,7 dibagi 2K plus 1K. 19,3 dibagi 3000. Hasilnya 0,00643 ampere atau 6,43 miliampere. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 2 senilai 6,43 miliampere. Untuk C, pendekatan 3. Tegangan dioda sebesar 0,7 volt dan R bulb sama dengan 5 ohm. Yang pertama sama, kita cari RTH terlebih dahulu dan hasilnya adalah 1000. Lalu kita cari arus dioda. VS dikurangi VD, V sumber dikurangi V dioda dibagi R1 plus RTH plus R bulb.
20 dikurangi 0,7 dibagi 2K plus 1K plus 5 atau 19,3 per 3005 atau 0,00642 ampere dan disederhanakan 6,42 miliampere. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan Dika adalah 6,42 miliampere. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal-soal UAS dari bahan dan juga komponen listrik yang mencakup materi MOSFET, dioda Zener, dan juga dioda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaidan Abdul Muksir dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri C dengan NRP 2324-6078 dengan dosen pengampu Insinyur Reni Rahmawati, ST, MT, IPM. Lalu yang pertama adalah soal mengenai MOSFET. Soal nomor 1. A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Yang B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Yang C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik langkung transkonduktansinya. Langsung saja penyelesaian 1A, yaitu struktur MOSFET. Karena tipe NPN, maka terdiri dari sekeping bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P. Yang pertama penjelasan mengenai bagiannya, yaitu bagian drain. Drain adalah terminal di mana mayoritas pembawa muatan meninggalkan perangkat. Yang kedua ada source, terminal di mana mayoritas pembawa muatan memasuki perangkat. Selanjutnya ada gate, yaitu terminal yang digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source. Gate diisolasi dari kanal oleh lapisan oksida. Selanjutnya ada substrat, yaitu bagian semikonduktor di bawah kanal. Yang terakhir ada SiO2 atau silikon dioksida, yaitu lapisan tipis silikon dioksida yang berfungsi sebagai isolator pada MOSFET. Selanjutnya penyelesaian nomor 1B, yaitu cara menyalakan sebuah MOSFET. Dengan dari kaki kiri drain diberikan source supply positif, kaki drain mendapat tegangan positif dengan kaki source mendapat tegangan negatif. Ini sebagai penentu dari harga max dan juga Vout. Kemudian untuk trigger pada rangka pengosongan kaki gate diberi tegangan 0, yaitu kaki gate dan source di jumper, atau tegangan minus, yaitu kaki source diberi tegangan positif dan kaki gate diberi tegangan minus, sehingga harga cut off. Untuk ragam peningkatan sebaliknya, yaitu kaki gate mendapat tegangan positif dan kaki source negatif. Nilai VDD atau VDS menjadi penentu dari harga max dari arus drain dan Vout. Selanjutnya penyelesaian dari 1C. Pengaruh nilai VGS terhadap drain dan Vout adalah sebagai penentu average atau rata-rata dari arus drain dan Vout. VGS merupakan periode nyala dan matinya MOSFET. Lanjut ke soal nomor 2 mengenai dioda Zener. Soalnya adalah sebagai berikut. Yang A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Yang B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Selanjutnya yang C adalah sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang 2A, syarat Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan, yaitu Zener dipasang secara reverse, yaitu arus mengalir dari katoda ke anoda. Yang kedua, tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan dadal Zener. Tegangan Thevenin yaitu tegangan yang didapat ketika sudah dipasang beban RL pada rangkaian.
dengan menggunakan persamaan RL per RL plus 1 kali VS. Selanjutnya, dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda Zener, dioda Zener yang diberi tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadalnya, yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Lalu, pembahasan dari jawaban selanjutnya, pembuktian Zener sebagai penjaga stabil. Zener mempunyai tegangan dadal 6 volt, dipasang sumber 20 volt dan RS 1,5 kilo ohm. Maka IZ VS min VZ per RS didapatkan hasil seperti berikut, sehingga memiliki hasil akhir sebagai berikut. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. Lalu penyesuaian yang 2C menggunakan metode arus. IL sama dengan IS. VL per RL sama dengan VS min VZ per RS. Sehingga nilai VS dapat ditemukan sebagai berikut. Jadi VS minimum yang membuat Zener tetap bekerja sebagai regulator tegangan yaitu 42 volt. Soal nomor 3, yaitu mencakup mencari besar arus pada dioda menggunakan metode Thevenin. Soalnya adalah sebagai berikut. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk A. Pendekatan 1, B. Pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, dan C. Pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 dan R 5 ohm. Penilaian 1, pendekatan 1 mencari RTH terlebih dahulu. RTH dapat dicari dengan penyelesaian sebagai berikut, 2K dikali 2K per 4K, lalu hasil akhirnya adalah 1 kilo ohm. Lalu mencari nilai ID dengan rumus ID sama dengan VS per R1 plus RTH, sehingga didapatkan hasil 6,66 mA. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 1 adalah 6,6 mA. Lalu 3B, pendekatan 2 dengan VD sama dengan 0,7 volt. Yang pertama adalah mencari RTH sama seperti sebelumnya, didapatkan 1 kilo ohm, lalu mencari ID dengan rumus VS min VD per R1 plus RTH, sehingga didapatkan nilai akhir 6,43 mA. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 2 adalah 6,43 mA. Yang ketiga C, pendekatan 3 dengan VD sama dengan 0,7 dan R bulk 5 ohm. Yang pertama sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya, mencari RTH terlebih dahulu sehingga didapatkan 1 kilo ohm, lalu mencari ID dengan rumus ID sama dengan VS min VD per R1 plus RTH plus R bulk, sehingga didapatkan nilai akhir 6,42 mA. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 3 adalah 6,42 mA. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afizar Ahmad Haneda dari kelas 1 IPA Teknik Elektroindustri C dengan NRP 2324/2086 untuk UAS bahan dan komponen listrik. Untuk dosen pengampu sendiri yaitu Bu Insinyur Reni Rahmawati STMT. Untuk soal nomor 1, yang bagian A, gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Di sini saya mempunyai gambar sebuah di MOSFET yang mempunyai 4 kaki, yaitu drain, substrate, source, gate. Dan untuk struktur di MOSFET itu sendiri, dia drain yaitu untuk membawa muatan meninggalkan perangkat. Jadi drain ini sendiri punya fungsi yaitu untuk mengeluarkan muatan. Yang kedua yaitu source, di mana terminal ini untuk membawa muatan masuk. Jadi source ini akan membawa muatan masuk. Untuk yang ketiga yaitu gate, digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source. Jadi gate ini dia itu akan mengontrol aliran arus dari drain dan source.
Untuk yang keempat yaitu substrat, memiliki lapisan semikonduktor di bawah kanal. Jadi substrat ini sendiri eh, terdapat sebuah lapisan semikonduktor yaitu P itu sendiri. Untuk yang ke B itu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah di MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Di sini terdapat sebuah kurva depletion type dan enhancement type. Terlihat bahwa pada depletion type dia cenderung akan uh, naik ke atas dari kuadran 2 ke 1. Dan untuk enhancement type dia berada di kuadran 1 untuk nilai VGS ya. Cara menyalakan sebuah di MOSFET yaitu dari kaki drain ke source diberi supply positif, kaki drain mendapat tegangan positif dan kaki source mendapatkan tegangan negatif. Ini sebagai penentu dari harga max dan V out. Kemudian untuk trigger pada ragam pengosongan, kaki gate diberi tegangan 0, yaitu kaki gate dan source di jumper atau tegangan minus, yaitu kaki source diberi tegangan plus dan kaki gate diberi tegangan minus hingga harga cut off. Jadi untuk di MOSFET itu sendiri, di kaki drain ke source itu diberi supply positif. Jadi drain ke source itu diberi masukan positif, tegangan positif. Untuk gate dan source yang di jumper untuk mencapai harga cut off, dia itu kaki gate dan source di jumper. Habis itu kaki source-nya akan diberi tegangan dan kaki gate-nya akan diberi tegangan minus, tegangan positif di kaki source, tegangan positif di kaki source, tegangan negatif di kaki gate. Untuk ragam peningkatan sebaliknya, yaitu kaki gate mendapatkan tegangan positif dan kaki source mendapatkan tegangan negatif. Jadi untuk ragam peningkatan, ragam peningkatan yaitu akan dibalik, yaitu di gate ini akan dialiri tegangan positif dan di source itu, di sumber itu akan dialiri tegangan negatif. Untuk nilai VDD atau VDS akan menjadi penentu dari harga max dari arus drain dan V out. Untuk nomor 2, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syarat pertama yaitu dia itu harus dipasang secara reverse, yaitu harus mengalir dari katoda ke anoda. Tegangan Thevenin yang kedua, tegangan Thevenin yang menggerakkan harus lebih besar dari tegangan dada Zener. Jadi misalkan kalau tegangan dada Zener, tegangan Thevenin itu lebih besar. Jadi tegangan rangkaiannya itu dari power supply yang disuplai ke rangkaiannya lebih besar jika diberi Zener pada tegangan tertentu, maka rangkaian tersebut akan menyesuaikan ke dada Zener. Untuk yang kedua yaitu ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Jadi dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda Zener yang diberi tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0. Hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadal yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Jadi di sini saya mempunyai kurva, yaitu di tegangan tertentu di daerah breakdownnya ini arusnya akan memunculkan arus. Jadi ada daerah breakdown ini akan memunculkan arus di kurva ini. Untuk pembuktian Zener sebagai penjaga tegangan stabil, jika Zener mempunyai tegangan dadal 6 volt dan dipasang sumber 20 volt dan resistansi serinya 1,5 kilo ohm, maka IZ atau I Zener-nya dikali V sumber dikurangi V tegangan Zener. Habis itu dibagi RS dari resistansi seri tadi, dia akan menghasilkan di dalam kurva ini dia akan menghasilkan IZ-nya yaitu 20 min V
VL per 1500. Untuk IZ itu sendiri atau arus Zener itu sendiri akan bernilai min 1 per 1500 VL 20 per 1500. Jadi em, di titik H1 ini Zener akan mengalami suatu breakdown yang dia itu akan menjaga tegangannya stabil sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik reverse. Untuk yang 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS seri bernilai 1500 ohm dan air load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Jadi di sini kita mempunyai sebuah rangkaian dioda Zener yang diparalel dengan beban yaitu RL menggunakan metode arus yaitu beban IL dari RL ini dibandingkan disebandingkan dari IS ini, maka akan menghasilkan VL dari RL itu tadi per RL sama dengan VS min VZ, habis itu dibagi dengan RS seri. Menghasilkan nilai tadi itu diketahui nilai VL-nya itu 6 per 250 sama dengan VS min 6 dibagi dengan RS yaitu 1,5K yaitu 1500. 6 per 250 menghasilkan nilai 0,024 sama dengan VS min 6 per 1500. 1500 dipindah ruas ke kiri, 0,024 dikali 1500 sama dengan VS min 6. Menghasilkan min 6 dipindah ruas menjadi 36 plus 6 sama dengan VS. 36 plus 6 jadi 42 VS. Jadi tegangan minimum yang ada pada rangkaian ini sehingga Zener akan bekerja yaitu 42 volt agar Zener tetap bekerja sebagai regulator tegangan. Jadi 42 volt ini adalah sebagai regulator tegangan dari Zenernya itu sendiri. Nomor 3, dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Jadi di sini kita memakai 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan 1, dioda Zenernya ini kita bisa langsung mencari tahu dengan kita memparalelkan kedua resistor ini. Habis itu kita langsung menserikan karena dioda Zener ini sudah diseri dengan kedua resistansi ini. Jadi kita tidak perlu mencari R Thevenin yang ada di tengah-tengah. Untuk paralel ini sendiri kita mempunyai 2 kali 2K per 4K, yaitu 4K dari 2K plus 2K. Kita menghasilkan dari R paralelan itu tadi yaitu 1K di sini. Ini hasilnya 1K. Habis itu 1K tersebut diseri dengan 2 kilo ohm menghasilkan 3 kilo ohm. Setelah itu kita bisa mencari arus yang mengalir di dioda tersebut, yaitu tegangan sumber kita bisa bagi dengan R total, yaitu 2 ditambah 1 tadi. Jadi 20 per 3K menghasilkan 0,00666 ampere atau 6,66 miliampere. Untuk pendekatan kedua, kita bisa memakai di dioda ini kita bisa menambahkan tegangan yaitu sebesar 0,7 volt. Jadi 0,7 volt ini kita bisa dikurangkan di tegangan sumber. Jadi pertama itu kita bisa mencari R totalnya dulu atau R paralelnya dulu. Pertama
dia R paralelnya yaitu 2 kilo ohm, dan 2 kilo ohm ini kita paralelkan dulu menghasilkan 1 kilo ohm. Habis itu mencari arus yang ada di sini setelah kita memaralelkan tegangan sumber yang di sini eh, akan dikurangi dengan tegangan sumber yang ada tegangan yang ada di dioda. Menghasilkan 20 min 0,7 akan menghasilkan 19,3. Di situ kita bisa mencari eh, resistansi serinya yaitu 2K itu tadi ditambah 1K menjadi 3K ohm. Setelah itu harusnya kita akan bisa mencari yaitu em, tegangan eh, total tadi yang sudah dikurangi dengan eh, dioda pendekatan dioda 0,7 volt tadi menghasilkan 19,3 per 3 kilo ohm. Menghasilkan hasil akhirnya menghasilkan 0,00643 ampere sama dengan 6,43 miliampere. Untuk pendekatan tiga itu sendiri kita bisa menambahkan di sebelum dioda ini yaitu menambahkan resistor sebesar 5 ohm dan sumber Zener itu sendiri sebesar 0,7 volt. Untuk mencari arus yang ada di dioda ini, caranya yaitu pertama itu kita memparalelkan kedua resistansi ini 2 kilo ohm dan 2 kilo ohm ini menghasilkan 1 kilo ohm. Habis itu yang tegangan dioda 0,7 volt itu tadi kita kurangkan di 20 volt tegangan sumber menghasilkan 19,3 volt. Habis itu kita bisa menseri R totalnya yaitu 2 kilo ohm ditambah 5 ohm yang kita tambahkan pendekatan 3 tadi ditambah dengan R paralel. R paralelnya yaitu 1 kilo ohm menghasilkan 3005. Eh, untuk mencari arus di sini yaitu tegangan total dibagi resistansi total 19,3 dibagi 3005 menghasilkan 0,00642 ampere atau setara dengan 6,42 miliampere. Jadi sekian, terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Dava Bintang Putra, NRP 23246088 dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri. Dosen pengampu yaitu Insinyur Reni Rahmawati, ST, MT, MPM. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan komponen listrik. Nomor 1. A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagian dan gambarkan simbolnya. Struktur di MOSFET karena tipe NPN maka terdiri dari sekeping bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P. Untuk drain terletak pada atas yang berfungsi sebagai terminal di mana mayoritas pembawa muatan meninggalkan perangkat. Untuk source itu berada di bawah drain yang berfungsi terminal di mana mayoritas pembawa muatan memasuki perangkat. Untuk gate yaitu berada di kiri yaitu terminal yang digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source. Gate diisolasi dari kanal oleh lapisan dioksida. Untuk substrate yaitu berada di bagian kanan yang berfungsi lapisan semikonduktor di bawah kanal. Untuk gambarnya seperti ini.
Untuk B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan sebuah MOSFET yaitu dari kaki drain ke source diberi supply positif. Kaki drain mendapatkan sumbu positif dan kaki source mendapatkan tegangan negatif source. Ini sebagai penentu dari harga max dan Vout. Kemudian untuk trigger pada ragam pengosongan kaki gate diberi tegangan 0, yaitu dari kaki gate dan source di jumper atau tegangan minus, yaitu kaki source diberi tegangan plus dan kaki gate diberi tegangan minus hingga harga cut off. Untuk ragam peningkatan sebaliknya, yaitu kaki gate mendapatkan tegangan plus dan kaki source mendapatkan minus. Nilai dari VDD atau VDS menjadi penentu dari harga max dari arus drain, yaitu arus drain dan Vout. Untuk nomor 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain dan Vout adalah sebagai penentu harga average atau rata-rata dari arus drain dan Vout. VGS merupakan periode nyala dan mati di MOSFET. Untuk nomor 2, A. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syarat Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan yaitu 1. Zener dipasang secara reverse, yaitu harus mengalir dari katoda ke anoda. Nomor 2, tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar daripada tegangan gagalnya Zener. Tegangan Thevenin yaitu tegangan yang dapat didapat ketika kita sudah dipasang beban RL pada rangkaian dengan menggunakan persamaan RL per RL plus R1 kali VS. Untuk 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda Zener yang diberi tegangan dari 0, arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan gagalnya dan nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Ini untuk arus breakdown-nya. Pembuktian Zener sebagai penjaga tegangan stabil. Zener mempunyai tegangan gagal yaitu 6 volt, dipasang sumber 20 volt dan RS 1,5 kilo ohm. Maka IZ dalam kurung VS min VZ per RS. Untuk IZ sama dengan 20 min VL per 1500. IZ sama dengan min 1 per 1500 kali VL 20 per 1500. Untuk M-nya 1 per 1500 sama dengan 13 mikro per delta X. Delta X sama dengan 13 M per I
per min 1500, sehingga titik kerja dapat pada Q1. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik T-reverse. Nomor 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm menggunakan Zener yang gagal pada tegangan min 6 volt. Mula sumber tegangan turun, hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Menggunakan metode arus sama dengan IL sama dengan IS. PL per RL sama dengan VS min VZ per RS. Diketahui 6 per 250 sama dengan VS min 6 per 1500 sama dengan 0,024 sama dengan VS min 6 per 1500. 0,024 dikalikan 1500 sama dengan VS min 6 sama dengan 36 sama dengan VS min 6. 36 plus 6 sama dengan VS, 42 sama dengan VS. Jadi VS minimum yang bisa membuat Zener tetap bekerja sebagai regulator tegangan yaitu 42 volt. Untuk nomor 3, dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin, yaitu untuk A, pendekatan 1, carilah RTH. RTH sama dengan 2K dikali 2K per 4K sama dengan 1K ohm. Cara mencari ID yaitu ID sama dengan VS per R1 plus RTH sama dengan 20 per 2K plus 1K. 20 per 3K sama dengan 0,00666 ampere. Kalau dijadikan miliampere yaitu 6,66. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 1 adalah 6,66 miliampere. Untuk pendekatan 2, VD sama dengan 0,7 volt. Carilah RTH. Rumus RTH yaitu RTH sama dengan 2K dikalikan 2K per 4K. Ditemukan 1K ohm. Cari ID. ID sama dengan VS min VD per R1 plus RTH. 20 min 0,7 per 2K plus 1K. 19,3 per 3K ditemukan 0,00643 ampere sama dengan jika dijadikan miliampere yaitu 6,43 miliampere. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 2 adalah 6,43 miliampere. Untuk C, pendekatan 3, VD sama dengan, diketahui VD sama dengan 0,7 volt dan R bulk sama dengan 5 ohm. Ditanya mencari RTH. Untuk RTH sama dengan 2K dikalikan 2K per 4K yaitu 1 kilo ohm. Untuk dari ID yaitu ID sama dengan VS min VD per R1 plus RTH R bulk ditambahkan R bulk yaitu 20 min 0,7 per 2K plus 1K plus 5 sama dengan 19,3 per 3005 sama dengan
0,00642 ampere. Jika dikonversi ke miliampere yaitu 6,42. Jadi nilai arus dioda dengan pendekatan 3 adalah 6,42 miliampere. Untuk sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.